Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya badah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Qala aidan man tamasaka bis sunnati inda fasati ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Shadaqallahul adzim, balagha rasul karim, wa nahnu ala zalika minas syahidin. Jamaah subuh yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama duduk dalam majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan majelis pagi hari ini, yaitu membahas tentang sifat-sifat sahabat, yaitu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa diganggu-gugat lagi ya, sampai hari kiamat, bahwa kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan umat manusia di dunia dan akhirat hanya dapat mengamalkan agama secara sempurna sebagaimana yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kesuksesan, kejayaan, maka kita harus meniru, mencontoh ya, mensuri teladankan para sahabat yang telah sukses, sahabat-sahabat yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengikuti para sahabat ya, kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan diri kita, keluarga kita, anak istri kita, dan umat seluruh alam. Dan kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kemarin saya sampai pembahasan tentang makna, keutamaan, dan cara mendapatkan, dan kita lanjutkan pada pagi hari ini. Setelah kita yakin terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maksudnya apa, kita paham kemarin, kita lanjutkan, yaitu tentang Muhammadu Rasulullah. Kita untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat hanya dengan jalan mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah kirimkan Nabi Muhammad SAW untuk suri teladan, untuk dicontoh, untuk ditiru, agar kehidupan kita menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan tadi katakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, katakanlah Muhammad, apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Maka ketika kita mengikuti nabinya ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintainya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah maha pengampun ya. Di dalam mafhum hadisnya ya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti ia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, kata Nabi, maka ia akan bersama nabinya di dalam surga. Mantamasaka, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman yang rusak ya,
akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Muhammadur Rasulullah artinya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya apa? Tidak ada jalan lain ya, tidak ada contoh lain dalam kehidupan kita ini kecuali mengikuti daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat-syarat untuk mengikuti atau mencintai ya daripada Rasulullah SAW, sejauh mana kita mengikuti sunnah baginda Nabi SAW, sejauh itulah kita memperoleh kejayaan ya, memperoleh kebahagiaan ya, memperoleh daripada kesuksesan di dunia dan di akhirat. Untuk menghidupkan sunnah, kemarin sudah disampaikan bahwa keutamaan ya menghidupkan sunnah itu akan bersama Rasulullah di dalam surga ya, akan mendapatkan pahala bagaimana pahala 100 mati syahid. Padahal untuk mendapatkan syahid aja para sahabat ini mengorbankan seluruh jiwa, harta, keluarga dan anaknya menjadi anak yatim, istrinya menjadi janda, jasadnya ada yang terpotong kakinya, ada dikorbankan jiwanya untuk mendapatkan mati syahid. Nah, kita di umat akhir zaman hanya kita menghidupkan di zaman yang rusak akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Masya Allah ya. Nah, kita betul-betul bagaimana kalimat syahadat ini masuk di dalam hati kita. Untuk menghidupkan sunnah ya, untuk mengamalkan sunnah ini ada tiga sunnah, yaitu sunnah surah ya, yaitu qauliyah perkataannya Rasulullah, amaliyah yaitu potret diri Rasulullah, dan fi'liyah dan perbuatan Rasulullah, serta juga takriyah yaitu perbuatan para sahabat Rasulullah yang dilakukan secara berulang-ulang. Takririyah yaitu perbuatannya para sahabat mengikuti Rasulullah yang diulang-ulang. Jadi surah yaitu suatu dohir ya, dohir qauliyah perkataannya Rasulullah. Terus ada amaliyah perbuatan Rasulullah, ada fi'liyah yaitu ada perbuatan Rasulullah, amaliyah ada potret baginda Nabi. Dan yang kedua adalah sirah nabawi yaitu perjalanan hidup biografinya baginda Nabi SAW. Yang ketiga sariroh yaitu fikir Nabi, yaitu bagaimana menyampaikan dan mendakwahkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, memperbanyak sholawat dan berdoa agar diberi kekuatan lahir dan batin ya. Ciri-cirinya banyak sekali ya orang-orang yang menghidupkan sunnah. Begitu sifat yang selanjutnya ya, setelah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, para sahabat pun mempunyai sifat yaitu sholat khusu wal khudu. Nah, artinya apa? Sholat yang sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi, solu kama ro'atimun, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Sholatnya Rasulullah gimana? Sholat artinya hubungan antara seorang hamba dengan sang kholiknya, itu namanya sholat ya. Khusyuk artinya konsentrasi ya, pikiran kita dan perasaan serta seluruh anggota badan kita tawajuh kepada Allah. Dan khusyuk itu adalah pikiran, hati kita, perasaan serta seluruh anggota kita tawajuh hanya kepada Allah, itu namanya khusyuk. Khudu ya orang yang khusyuk ialah timbulnya perasaan di dalam hati kita bahwa sholat kita diawasi oleh Allah ya. Merasa keagungannya ya, mensyukuri belas kasihnya,
merenungi makna-makna Al-Quran yang dibacanya, yang sedang diucapkannya dan yang didengarkannya, memahami zikir-zikir yang diucapkan termasuk takbir, Allahu Akbar, tahmid, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, seolah-olah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kita sedang berbicara, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaporkan semua amalan-amalan yang telah kita lakukan dan yang akan dikerjakan, menyampaikan harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ibadah kita, memohon kepada Allah. Khusyuk yaitu ibarat ya antena ataupun antena ya di dalam suatu pesawat televisi ataupun antena rusak, maka gambar pun tidak akan jelas. Begitu juga dengan sholat yang tidak khusyuk, maka arah dan tujuan tidak jelas. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholawatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang sholatnya itu berpengaruh ya, tidak berpengaruh bagi orang-orang yang riya, tidak ikhlas amal ibadahnya. Khudu adalah merendahkan diri sebagai tanda kepatuhan, tunduk terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan sholat dengan tenang, dengan tidak melakukan gerakan-gerakan lain kecuali gerakan yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW yang diperintahkan di dalam rukun dan tertibnya sholat, yaitu pada awal waktu, di mana azan dikumandangkan dengan cara berjamaah. Di awal waktu di mana azan dikumandangkan di masjid ya, dengan berjamaah, dengan cara yang berjamaah. Sholat adalah amalan yang pertama kali akan diperiksa, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sholatnya baik, maka segala amalan yang lain akan menjadi baik. Tetapi jika sholatnya buruk, maka semua amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama salaf ya, Hatim al-Asyam, ketika ditanya tentang sholatnya, ia menjawab, saya bertakbir dengan merenungkan hakikatnya, saya membaca Al-Quran dengan tartil, saya ruku dan sujud ya, dengan tumanina ya, merasa rendah seakan-akan melihat surga, dan mata kanan saya dan mata kiri saya melihat neraka. Ka'bah berada di antara kening saya, kaki saya berpijak di atas titian sirat, sehingga saya tak mampu menggerakkan sedikit pun saja kaki-kaki saya. Saya anggap sholat ini yang terakhir dalam hidup. Kemudian saya mengucapkan salam ke kiri, ke kanan, ke kiri ya. Saya tidak tahu apakah Allah menerima sholatku, atau dia justru berkata, lemparkanlah sholat itu seperti kain buruk ke wajah. Yaitu bagaimana sholat kita khusyuk, khudu ya, agar kita diterima sholat kita. Maksud tujuannya apa sholat kita? Yaitu membawa daripada sifat-sifat ya di dalam sholat ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kita sholat selalu menundukkan pandangan, maka kita di dalam kehidupan sehari-hari menundukkan pandangan ya, sehingga kita tidak sempat melihat daripada aib-aib saudara kita, aib-aib orang lain. Jika kita sholat, kita memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di luar sholat pun memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat kita hanya berbicara tentang kebesaran, kehebatan Allah ya, maka di luar sholat kita hanya membesarkan Allah, bukan membesarkan makhluk. Jika kita sholat menutup aurat, maka di luar sholat pun menutup aurat. Sholat diakhiri dengan salam ya, maka di luar sholat kita menyebarkan
salam ya. Keutamaannya banyak sekali ya dalam sholat, maka kita sering mendengar ta'lim pagi ya, kita ta'lim di dalam setelah selesai sholat, kita banyak keutamaan banyak sekali keutamaan, sehingga yang secara kehidupan kita ya, hidup kita akan diberkahi ya. Ketika kita meninggal akan dibebaskan dari siksa kubur ya. Ketika di alam mahsyar kita akan menerima buku catatan dengan tangan kanannya. Ketika melewati tiang sirat kita akan melewati secepat kilat dan masuk surga tanpa dihisab. Salah satu daripada keutamaan sholat, dan kita mohon kepada Allah, kita sampaikan pentingnya sholat ya. Bukan sholat itu sing penting sholat ya, tapi bagaimana sholat itu pentingnya ya. Maka kita akan dakwahkan kepada diri kita, dawamkan, istiqomahkan, dan kita akan sampaikan, kita mohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk sholat khusyuk wal khudu'. Demikianlah pada pagi hari ini, ta'lim pagi hari ini, mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita lanjutkan di kesempatan lain. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.